Are you ready, kids? Aye, Captain. Welcome to Movie Freak bersama gue Bimo, dan hari ini pembahasannya membuat kalian nostalgia. Udahlah, pasti kalian udah tahu tuh dari opening akan bahas apa. The SpongeBob Movie. Judulnya itu adalah Sponge on the Run. Sebenarnya dijanjikan tayang di bioskop dan gue nunggu-nunggu banget sih untuk SpongeBob ini. Dan buat kalian nih sebenarnya yang suka banget sama SpongeBob, wajib banget nonton ini karena kalian bisa balik ke masa kecil kalian. Ini tayang di Netflix akhirnya dan keluar baru beberapa hari lalu mungkin gitu, dan masih fresh banget, masih sangat-sangat ditunggu-tunggu banget. Di direct sama Tom Hill, dan ini sih sebenarnya menariknya, musik komposernya. Gue juga kaget pas awal-awal, gue ngerasa pas nonton kok bagus banget nih musiknya, sampai pemilihan soundtracknya juga bagus banget. Ternyata musik komposer itu adalah Hans Zimmer. Hans Zimmer mau mendirect musik komposer di Sponge on the Run gitu, jadi keren banget. Dan castnya itu ya seperti biasa lah, SpongeBob pada umumnya, tapi ditambah dengan Keanu Reeves dan Snoop Dogg gitu. Jadi ada warna baru sebenarnya, apalagi ditambah Keanu Reeves itu di tahun-tahun sebelumnya itu lagi naik banget karena John Wick, dan akhirnya SpongeBob ada yang Keanu Reeves itu sempat naik tuh hype-nya. Nah, durasinya itu cuma 1 jam 35 menit. Ya terasa bentar lah untuk nonton SpongeBob. Gue bisa ngejamin kalau kalian nonton ini tuh mau berulang-ulang kali kayak kalian nonton di TV itu nggak akan bosen. Untuk film Sponge on the Run ini mungkin ya, ini tuh untuk mengenang dari kreatornya SpongeBob, yaitu Stephen Hillenburg gitu, yang udah meninggal di tahun 2018. Dan gue senangnya di film SpongeBob ini tuh, Sponge on the Run itu balik ke treatment awal-awal dia, dimana jokesnya menonjolkan persahabatan antara Patrick SpongeBob dan kelakuan bodoh dari Patrick gitu. Nah, sinopsisnya nih, film ini menceritakan tentang Gary Siput, peliharaan SpongeBob yang tiba-tiba tuh hilang, nggak tahu kemana. Dan SpongeBob ini ya kita tahu lah dia betapa cintanya dengan Gary. Dia akhirnya mencari, dan ternyata Gary itu ada di Pulau Atlantis atau kota yang hilang gitu. Dan akhirnya Patrick sebagai sahabat menemani SpongeBob gitu. Sebenarnya ini udah jadi apa ya, konsep yang sama sebenarnya dengan SpongeBob The Movie yang sebelum-sebelumnya, petualangan SpongeBob dan Patrick terus menerus gitu. Cuma nggak tahu kenapa gue nggak bosen nonton dengan konsep ini gitu berulang-ulang kali. Dan di sini yang menariknya, karena di sini diperlihatkan bahwa kota Bikini Bottom itu merasa kehilangan dengan perginya SpongeBob gitu, dan akhirnya Tuan Crab, Squidward, Plankton dan Sandy menyusul SpongeBob untuk membawa pulang agar Bikini Bottom tuh tetap sama lagi. Sebenarnya simple kan filmnya, tapi bisa menghasilkan gitu sebuah cerita yang ya kayak kita nonton di TV aja. Jadi bener-bener buat kita nostalgia balik ke masa lalu gitu. Nah, perasaan gue nih setelah nonton film Sponge on the Run ini cuma satu kata sih. Gak tau kenapa gue kayak abis nonton tuh kayak mau berangkat sekolah gitu. Jadi pas gue nonton tuh kayak berasa, wah ini kayak waktu masa kecil gue nih, bangun pagi, nyetel TV cuma buat nonton SpongeBob doang, dan baru berangkat sekolah. Gue yakin kalian yang nonton ini sebagian besar tuh mengalami hal yang sama gitu. Nah, yang gue suka nih dari SpongeBob on the Run ini, terlepas dari bisa buat kita nostalgia karena jokesnya, karena filmnya, di Sponge on the Run itu juga menampilkan, bisa gue bilang apa ya, Easter egg atau mungkin barang-barang dari seri SpongeBob di tahun ya awal-awal episode lah. Mungkin contohnya waktu robot Tuan Crab yang diciptakan Plankton gitu. Terus ada yang di tato tuh, yang di Spelty Splington yang seberapa greget lu gitu juga. Itu ada juga ditampilkan sebagai cameo Patwa Jenkins, Nyonya Puff gitu, yang kita ngebuat tuh walaupun 3D kita ngeliat, oh gila nih gue udah lama banget nih gak nonton SpongeBob gitu. Dan ini tuh bisa banget buat kalian menikmati SpongeBob pada era itu gitu. Nah, jokesnya gak tahu kenapa ya, gue tuh nonton SpongeBob waktu masih kecil tuh ngerasa ya nikmatin aja gitu, nggak kurang kena lah ibaratnya jokesnya gitu. Tapi pas semakin besar tuh gue mulai ngerti jokesnya dan semakin paham, dan ternyata ini lucu banget gitu. Dan gue nggak tahu ya, mungkin pikiran gue kalau SpongeBob ini adalah lebih banyak dinikmatin sama generasi kayak gue nih, misalnya seumuran kalian juga bisa menikmati SpongeBob gitu, karena memang kita udah nonton dari kecil, mau gede pun kita bakal tetap ngikutin SpongeBob gitu, karena jokesnya juga masuk sih sebenarnya, khususnya di Patrick sih. Kalian tau lah tingkah-tingkah bodoh Patrick gitu. Gue nggak mungkin ngasih tahu di sini karena spoiler nanti jadi nggak lucu kan. Animasinya gue acungin jempol. Gue nggak tahu itu dia punya modal berapa sampai bisa buat animasi yang sekeren itu. Ada orang, bener-bener orang aslinya, khususnya si Keanu Reeves itu dia jadi gumpalan apa ya, gulma. Dia di situ jadi gulma tapi gumpalan kayak ranting-ranting gitu, dan dia muncul cuma kepalanya doang. Tapi menarik banget sih di situ. Pemilihan soundtrack tahun 90-an juga ngebuat ini tuh ngerasa bener-bener SpongeBob yang zaman dulu lah. Bener-bener SpongeBob dengan format yang sama, cuma bedanya
3 dimensi gitu. Kayak ada lagu Take On Me, Titanic yang dinyanyiin sama Kel PG gitu. Kalau kalian tahu Kel PG, itu tuh kayak plesetan dari Kenny G yang di fans banget sama Squidward. Buat kalian nih yang nonton SpongeBob ini wajib banget pakai dubber Indo gitu. Jadi gue nggak tahu ya, padahal ada dubber Inggrisnya dan ada subtitlenya, tapi gue lebih ngerasa nyaman pakai dubber Indo. Itu ngebuat nostalgia gue itu semakin kuat aja. Dari ketawanya SpongeBob gitu, dari Patrick, kayak gue ngerasa nonton SpongeBob tuh kalau pakai dubbernya aslinya tuh ngerasa kayak kayaknya nggak asli deh, yang asli tuh yang dubber Indo gitu. Nah gue berharap sih film-film SpongeBob selanjutnya itu ada dubber Indo sih kalau bisa. Mau diapain aja gitu, mau dibuat series kayak gimana, mungkin mau dibuat live action mungkin, atau gambar 2D, 1D, 3D gitu akan tetap bagus gitu. Mau dengan ceritanya yang abstrak lah, yang mau cerita mau dia naik ke atas ke daratan, kan pernah tuh ada film yang dia naik ke daratan juga, mau tetap stay di Bikini Bottom, mau di laut, mau di mana, nggak tahu kenapa gue nikmatin aja. Gue nggak terlalu peduli gitu dengan ceritanya mau yang berat, simple atau apa, akan jadi tetap SpongeBob yang bagus aja. Nggak tahu, mungkin udah ciri khas karena karakternya terlalu kuat mungkin melekat di gua gitu. Maksudnya bukan gue SpongeBob ya, tapi melekat di hati gue lah ibaratnya. Nah, di sini tuh juga ada apa ya? Si Keanu Reeves ini juga sebenarnya menjadi daya jual sih untuk Sponge on the Run ini, karena ya itu dia, kita bener-bener nggak expect gitu film SpongeBob itu SpongeBob loh, kartun gitu, bisa melibatkan aktor yang besar banget. Oke, aktor lah Keanu Reeves, terus tiba-tiba ada Snoop Dogg, dan tiba-tiba Hans Zimmer terlibat juga, dan gue ngerasa kayak wah gila nih, film bukan film yang main-main gitu loh, bukan film yang kayak ini nostalgia aja gitu, tapi dibuat bener-bener secara maksimal banget dengan orang-orang yang berpengalaman di dunia film gitu. Nah, kekurangan dari film ini gue hampir bilang nggak bisa menyebutkan sih ya, cuma mungkin kalau dari opini gue pribadi itu lebih ke ada beberapa satu cerita yang terlihat dipaksakan. Mungkin contohnya aja saat dia itu nggak tahu kenapa, entah tidur, gue juga sampai sekarang nggak tahu ya dia mimpi atau bukan, dia ke daratan dan dia di situ ketemu zombie yang gue nggak tahu tujuannya apa, ketemu zombie itu juga untuk apa, tapi yang gue tangkap itu adalah Flying Dutchman, dan di situ mau nunjukin aja kalau oh ada Flying Dutchman gitu. Cuma terlalu terlihat dipaksakan aja sih. Mungkin akan lebih bagus kalau kita ngelihat Flying Dutchman yang ijo-ijo itu loh, yang dia keluar gitu loh, itu akan semakin menarik aja sih. Dan terakhir mungkin kekurangan dari gue tuh ada di dia di endingnya itu, nggak spoiler sih sebenarnya, pokoknya SpongeBob ada kena masalah dan suruh speak up satu-satu lah ibaratnya. Si Sandy, Patrick sih kocak sih awalnya, dia bukan yang ngebelain SpongeBob gitu, biasa dia menuduh SpongeBob gitu dengan kekocakannya dia. Cuma di endingnya dia punya kata-kata mutiara lah yang bagus. Nah, yang kita tahu lah sesimpelnya, jadi mereka suruh speak up untuk bicara tentang pertama kali ketemu SpongeBob gitu. Nah, dari Sandy, Tuan Crab dan lain-lain. Cuma kita tahu lah, pasti kita semua tahu dan pernah nonton kalau misalnya Patrick itu pertama kali ketemu emang dari kecil. Sandy itu pas di ladang ubur-ubur gitu. Nah, tapi di sini tuh dibuat ceritanya beda. Dibuat beda banget sama series gitu, dan gue ngerasa kayak kenapa nggak ditampilin dengan format 3D tapi dengan cerita yang sama. Kayaknya itu akan ngebuat nostalgia yang nonton tuh semakin gila banget, semakin wah bagus banget nih, semakin kayak gitu sih kalau menurut gue. Dan satu lagi ada, gue cukup nggak tahu ya kecewa atau gimana ya, karena di sini ngebongkar resep rahasia Krabby Patty yang gue nggak tahu sebenarnya itu formulanya apa, dan di sini dibongkar gitu. Inti dari film ini sih tentang persahabatan gitu ya, pokoknya persahabatan antara Patrick dan SpongeBob yang kita tahu bodoh tapi menjadi panutan kita. Nih satu quotesnya Patrick nih, gue lebih baik menjadi bodoh dibanding gue harus kehilangan sahabat gue. Buat kalian nih wajib nonton Sponge on the Run. Buat kalian nostalgia, buat kalian flashback ke masa lalu, mungkin kalian bisa ngerasa aduh gue jadi ngerasa muda lagi nih gitu. Khususnya gue juga ngerasa wah jadi ngerasa muda lagi nih gitu. Skornya itu 9/10. Nggak tahu kenapa gue kalau bisa 10/10 mungkin 10/10 ya, karena sangat bagus banget. Nah, thank you banget buat smart viewers yang udah nonton sampai selesai. Pasti kalian pecinta SpongeBob dan gue juga. Dan thank you banget nih buat lu nih yang udah melengkapi penampilan gue jadi semakin kece banget. Pantengin terus YouTube Movie Freak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe tentunya. Buat kalian nih komen-komen lah, bahas apa lagi nih gitu. Pasti gue akan bacain dan mungkin juga akan gue bahas film dari kalian. Jangan lupa juga untuk terus nontonin Movie Freak. Nah, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye!